Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan selalu dipanjangkan umurnya. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat kolom komentar, insyaallah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pernahkah kita merenung betapa banyak rahasia rezeki dan keberkahan yang tersembunyi di sudut-sudut rumah kita sendiri? Kita seringkali mencari kunci rezeki di luar sana, padahal mungkin keberkahan itu justru bersemayam di tempat-tempat yang paling sering kita lupakan, bahkan kita anggap remeh. Salah satunya adalah kamar mandi. Ya, kamar mandi, sebuah tempat yang begitu akrab dengan keseharian kita, namun di baliknya tersimpan adab-adab dan larangan yang jika sengaja kita langgar disinyalir dapat mengganggu kelancaran rezeki dan bahkan mencabut keberkahan dari hidup kita. Mengapa bisa demikian? Larangan-larangan apa sajakah itu? Tahukah kita bahwa di dalam rumah kita ada 4 faktor utama yang bagaikan tiang penyangga, sangat-sangat berpengaruh pada kelancaran rezeki yang akan kita terima. 4 faktor itu adalah: yang pertama, pintu utama rumah kita sebagai gerbang masuknya rezeki dan tamu. Yang kedua adalah dapur kita, jantung rumah tempat makanan dimasak, sumber energi keluarga. Yang ketiga, kamar tidur kita, tempat kita beristirahat, memulihkan energi dan bermunajat di sepertiga malam. Dan yang keempat, yang sering luput dari perhatian kita adalah kamar mandi. Lalu bagaimana pandangan Islam mengenai kamar mandi ini? Sahabat beriman, Islam adalah agama yang sempurna, mengatur setiap lini kehidupan hingga ke urusan kamar mandi. Bayangkan di abad pertengahan, saat banyak peradaban lain mungkin belum mengenal konsep sanitasi modern, umat muslim telah menjadi pelopor dalam membangun kamar mandi pribadi dan kamar mandi umum. Di saat Andalusia berada dalam kekuasaan Khalifah Abbasiyah, kamar mandi menjadi salah satu ciri kemajuan peradaban Islam di wilayah tersebut. Ini bukan sekedar bangunan, tapi cerminan dari ajaran Islam yang sangat menjunjung tinggi kebersihan dan kesucian, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Namun di balik kebersihan dan kemajuan ini ada satu hal yang perlu kita pahami. Dalam ajaran Islam, kamar mandi adalah tempat yang dianggap najis, dan para ulama menjelaskan bahwa tempat ini sering dihuni oleh jin dan setan. Karena itu, kamar mandi meskipun bersih sekalipun menjadi makruh untuk dijadikan tempat sholat.
Ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan kita akan dimensi tak terlihat yang ada di sekitar kita dan betapa pentingnya adab dalam setiap ruang. Maka dari itu, Islam mengajarkan kita adab yang sangat indah saat hendak memasuki kamar mandi. Ini bukan sekedar aturan, tapi bentuk penjagaan diri dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Nabi Muhammad SAW mencontohkan ketika memasuki kamar mandi, dahulukan kaki kiri kita. Bersamaan dengan itu, panjatkanlah doa ini agar kita terlindungi dari gangguan jin dan setan. Allahumma inni a'udzubika minal khubutsi wal khaba'its. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setelah selesai menunaikan hajat, baik buang air kecil maupun besar, dan kita hendak keluar, dahulukanlah kaki kanan kita, dan jangan lupa panjatkanlah doa yang singkat namun penuh makna ini sebagai bentuk rasa syukur atas kemudahan yang diberikan dan permohonan ampun atas segala kekurangan kita. Ghufranaka, aku memohon ampunanmu. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Lalu apa saja larangan yang tidak boleh kita lakukan di dalam kamar mandi? Yang pertama, diamlah di dalam kamar mandi. Di dalam kamar mandi kita dilarang untuk berbicara, bahkan berzikir pun tidak disarankan di tempat ini. Mengapa? Karena ini adalah tempat yang kurang suci. Berbicara dengan orang lain yang ada di luar kamar mandi hukumnya dilarang. Begitu pula dengan menelpon atau mengobrol via ponsel di dalam kamar mandi, kecuali jika ada keadaan yang sangat mendesak, seperti ada bahaya yang mengancam atau terpaksa harus meminta bantuan. Para fuqaha memberikan pengecualian dalam kondisi darurat. Namun di luar itu, diam adalah adab yang terbaik. Dan ingat, jika bersama anak laki-laki, jagalah aurat dari pusar hingga lutut termasuk paha. Yang kedua, bagi kaum wanita, hindari kamar mandi umum yang tidak tertutup sempurna auratnya. Dahulu Nabi Muhammad SAW bahkan melarang keras anak-anak perempuan dan perempuan dewasa untuk memasuki kamar mandi umum yang tidak sepenuhnya tertutup, karena ini beresiko menampakkan aurat dan membuka celah fitnah. Larangan ini juga berlaku bagi laki-laki. Pengecualian hanya diberikan bagi perempuan yang sedang sakit atau dalam keadaan nifas yang membutuhkan kebersihan khusus. Ini adalah bentuk penjagaan Islam terhadap kehormatan dan kemuliaan seorang muslimah. Yang ketiga, sholat hukumnya makruh di dalam kamar mandi. Walaupun bersih, ulama dari mazhab Hanafi, Hambali dan Syafi'i sepakat bahwa sholat di kamar mandi itu makruh. Alasannya jelas, karena potensi najis yang tinggi di sana, dan tempat ini juga diyakini sebagai sarang jin dan setan. Selain itu, kamar mandi adalah tempat terbukanya aurat. Salat adalah ibadah yang agung, membutuhkan tempat yang suci dan bersih, bebas dari segala gangguan agar kekhusyukan kita terjaga. Namun ada perbedaan pandangan di mazhab Maliki yang memperbolehkan sholat di kamar mandi selama tempatnya benar-benar suci dari najis. Tapi demi kehati-hatian dan menjaga kemuliaan ibadah, menjauhinya adalah lebih utama. Yang keempat, model tempat buang air, baik kloset maupun jamban,
dilarang keras menghadap atau membelakangi kiblat. Ini adalah adab yang sering kita lupakan. Kiblat adalah arah Baitullah, Ka'bah yang mulia, tempat kita bersujud kepada Allah. Menghadap atau membelakanginya saat buang hajat adalah bentuk ketidaksopanan. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ataitumul ghaid fala tastaqbilul qiblata wa la tastadbiruha walakin syariku au gharib." Apabila kalian buang hajat, janganlah menghadap kiblat dan jangan pula membelakanginya, tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat bagi penduduk Madinah dan sekitarnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, ingatlah kamar mandi adalah salah satu tempat yang disukai jin dan setan. Mereka berkumpul di tempat-tempat yang kotor dan najis. Jadi dengan menjaga adab di kamar mandi, kita bukan hanya menjaga kebersihan fisik, tapi juga menjaga diri kita dari gangguan makhluk Allah yang tak terlihat, dan insya Allah menjaga pintu rezeki serta keberkahan hidup kita agar senantiasa terbuka lebar. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah lah yang maha mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.